Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, bagi yang ingin memiliki kitab Tadkiratus Sadidah yang sedang kita bahas di online yang disusun oleh Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf, seperti ini kitabnya, bisa mengklik link toko di bawah ini atau di deskripsi untuk membelinya. Dan alangkah baiknya ketika kita taklim atau ketika kita mengkaji baik secara online atau offline, kita mempunyai kitabnya supaya kita lebih mudah untuk memahaminya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kitab Tadkiratus Sadidah yang disusun oleh Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Kita masuk ke episode yang ke-102. Setelah kita mungkin agak jeda lama untuk liburnya. Dan kita masih ke pembahasan tentang masalah kesunahan-kesunahan yang terbagi menjadi 3 di dalam sholat, yaitu sebelum, di dalam, dan setelah sholat. Dan kita telah membahas tentang masalah kesunahan sebelum sholat nomor 1 dan 2, yaitu masalah adzan dan iqamah, dan juga penjelasan panjang lebar masalah adzan dan juga qomat. Sekarang dikatakan oleh Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf, bagiatus sunan allati qabla shalah, sisa-sisa kesunahan yang sebelum dilaksanakannya sholat, ba'dal adzan wal iqamah, setelah adzan dan qomat. Yang ketiga, al-masyu ila shalah bisakinatin wa wagar. Hendaknya sunnah kita untuk berjalan menuju tempat sholat atau menuju ke musola atau masjid atau tempat sholat kita, itu dengan gerakan yang tenang, melakukan jalan yang tenang, bukan dengan keburu-buru, bukan dengan sesuatu yang membuat kita ini kayak seperti dikejar waktu. Itu sunnah kita jalan seperti itu. Dan juga sakinah wa wagarin, ini jalan seperti itu juga kesunahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi berjalan seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, ad-du'a bainal adzani wal iqamah, doa di antara adzan dan juga qomat. Karena dalam satu riwayat hadis Nabi dinyatakan bahwa bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan qomat ini tempatnya mustajab doa. Adzan kita tahu, yang sebelumnya sudah kita bahas, menandakan telah masuk waktu, sedangkan qomat menandakan sholat akan dilaksanakan. Nah, antara itu mustajab doa. Maka itu kita dianjurkan untuk memperbanyak doa dan juga sholat bainal adzanain, atau dikatakan bainal adzan wal iqamah, itu juga disunahkan. Kemudian yang kelima, al-mubadarah ilal istighal bi asbabis shalah fi awal waqt, menyegerakan untuk keperluan sholat di awal waktu. Sunnah juga sebelum waktunya itu sudah kita mempunyai persiapan wudhu. Jadi sebelum adzan ini kita sudah punya wudhu dan berangkat ke masjid. Ada satu riwayat yang diceritakan nanti di yaumil qiyamah, ada orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala laksana matahari. Kemudian malaikat bertanya, "Man antum?" Siapa kalian ini? Dikatakan, "Nahnu nuhafidz 'ala shalah." Kami adalah orang-orang yang menjaga salat. Dengan apa menjaganya, kata malaikat? Dengan kami wudhu dan berangkat ke masjid qablal adzan, sebelum adzan. Kemudian ada kelompok lagi yang cahayanya laksana bulan, jadi lebih rendah dari matahari, tapi tetap bercahaya. Sama malaikat bertanya juga, dan mereka menjawab adalah mereka orang-orang yang menjaga sholat. Dengan apa? Dikatakan dengan kami berwudhu sebelum waktu, dan setelah azan kami berangkat ke masjid. Kemudian ada juga yang laksana bintang, yang lebih kecil. Sama pertanyaan malaikat, dan dijawab, kami adalah orang-orang yang ketika azan maka kami berwudu dan berangkat ke masjid setelah azan semua. Dilakukan itu setelah azan, yaitu wudunya dan berangkat ke masjidnya. Kemudian yang keenam, an-nafilah qabliyah, sunnah qabliyah, atau salat sunnah qabliyah. Qabliyah itu ka qabliyati subhi, qabliyah subuh, atau juga dinamakan qabliyatul fajr,
atau sunat al-fajri, atau sunnah qabliyat subhi bisa juga. Dan ini pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Dan wadzuhri, qabliyah zuhur, wal asr, dan qabliyah asar, wal jum'ah, dan qabliyah jum'ah. Wa kadzalik al maghrib wal isya, dan juga qabliyah maghrib dan qabliyah isya yang ghair muakkad memang. Qabliyah maghrib ini ghair muakkad. Nah, kemudian yang ketujuh, nanti pembahasan masalah muakkad ghair muakkad akan ada sendiri. Yang ketujuh, an-nafilah bainal adzanain. Salat sunnah di antara dua adzan. Yang dimaksud dua adzan ini ai bainal adzani wal iqamah, di antara adzan dan qomat. Tapi menurut ulama, mu'tamad dikatakan yang dimaksud di sini salat bainal adzanain adalah qabliyah. Ya, bukan salat kekhusus sendiri, salat sunatal bainal adzanain bukan, tapi memang disebutkan bainal adzanain ini yang dimaksud adalah qabliyah. Ini qabliyah salat. Nah, kemudian yang ke-8, kesunahan yang ke-8, al-ityanu bil adiyah al-ma'thurah. Membaca doa-doa yang warid, yang ada riwayat al-waridah qabla shalah, sebelum melaksanakan salat. Seperti doanya Imam Haddad dan doa-doa yang lain. Ka doa'il fajri al-warid qabla shalah. Seperti doa sebelum salat fajar. Yang ada waridnya juga, ada riwayat juga, dan juga amalia para salaf kita. Seperti Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biya qalbi sampai akhir. Dan macam-macam, ada beberapa riwayat dan juga ada beberapa ijazah dari para ulama kita. Karena itu juga tempat mustajab, doa-doa mustajab di waktu-waktu tersebut. Kemudian yang ke-9, wal ityan al-ityanu bi du'ail khuruj ila shalah. Dan kalau kita sholatnya itu keluar, dalam arti sholatnya kita ke masjid, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan perjalanan itu dengan membaca doa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaik wa bihaqqir raghibina ilaik wa bihaqqi man syayahada ilaik fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu tiqa'a sakhatik wabtigha'a mardatik fas'aluka an tu'idhani minan nar wa tudkhilani al-jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini juga bisa kita baca ketika kita musafir, ketika kita bepergian walaupun tidak ke masjid. Ya, kita baca juga. Kemudian kesunahan yang sebelum salat yang lain adalah yang ke-10 sekarang, al-qiyamu ila sholati ba'da al-intiha minal iqamah wa qila ma'a qawlihi qad qamatis shalah. Waktu kita duduk di masjid dan kemudian dikumandangkan qomat, maka kita disunahkan qiyam ila sholat, berdiri untuk menuju tempat sholat atau shaf, setelah intiha minal iqamah, setelah selesai qomat. Ya. Ada yang mengatakan ma'aqali qad qamatis shalah, bersama dengan perkataan qad qamatis shalah. Muadzin mengatakan qad qamatis shalah, kita berdiri dan menuju ke tempat sholat. Ada juga yang mengatakan begini, kalau posisi kita ini jauh, posisi kita jauh dari shaf, maka kita berdiri, ya, berdiri ketika mengucapkan qad qamatis shalah. Maka kita berdiri karena kita akan melakukan perjalanan menuju ke shaf. Kalau shaf dengan kita jaraknya jauh. Tapi kalau kita sudah ada di shaf itu, maka kita berdirinya setelah intihail qamah. Intihail iqamah. Jadi setelah selesai dari qomat, maka kita berdiri untuk melakukan sholat jamaah. Kemudian yang ke-11, taswiyatus sufuf, meratakan shaf. Dan meratakan shaf ini, meratakannya dengan tumit, bukan dengan ujung kaki, tapi dengan tumit. Bukan juga dengan pundak mungkin, meluruskannya itu, tapi dengan tumitnya. Jadi diluruskannya itu dengan tumit, sekali lagi. Kemudian yang ke-12, saddul furaj wa taharis shalah fi shafil awal. Dan merapatkan shaf. Merapatkan, dalam arti tidak ada renggang di antara satu dengan yang lain. Dan juga taharriyas shalah fi shafil awal, berusaha untuk mendapatkan shaf yang pertama. Karena fadilah shaf pertama itu lebih besar. Shaf pertama lebih besar, kemudian shaf kedua dan seterusnya.
Nah, di sini ada satu hal yang mungkin kita perlu bahas sedikit. Seperti dalam kitab Shafatus Shalah, sifat salatun Nabi Muhammad SAW di Shafatus Shalahnya yang dikarang oleh Said Hasan bin Ali As-Segaf. Di situ disebutkan bahwa menempelkan kaki dengan kaki yang sebelah itu tidak disunahkan, malah mengganggu yang ada. Dan nanti ada pembahasan di sini yang kalau kita melaksanakan itu maka kita akan menghilangkan kesunahan yang berbeda. Nanti akan ada pembahasan. Intinya kita menempelkan kaki kita dengan kaki orang yang di sebelahnya itu tidak disunahkan, malah bisa mengganggu dan juga mengganggu kekhusyuan kita, karena kita kan bingung dengan berusaha merapatkan kaki kita dengan kaki teman kita yang sebelah. Yang dimaksudkan untuk merapatkan shaf itu adalah tidak ada jeda di antara pundak. Ya, di antara pundak, bukan menempelkan kaki dengan kaki. Ya. Kemudian yang ke-13, an-nadharu ila maudhi'i sujud wa itraqur ra'sih. Dan memandang ke tempat sujud dan menundukkan kepalanya. Ini sunnah. Nah, memandang ke tempat sujud ini itu di waktu kita proses sholat ini, kecuali ada dua hal. Yang pertama, ketika kita ada di depan Ka'bah, bagi orang yang bukan asli penduduk Mekah, maka sunnah untuk memandang Ka'bah ketika sholat, bukan tempat sujud. Tapi, kalau misalkan kita ini penduduk Mekah, maka kita tetap berlaku ini, yaitu memandang tempat sujud. Yang kedua, ketika kita tasyahud akhir atau tasyahud awal, ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka sunnah kita memandang telunjuk kita sampai akhir. Kemudian ada satu masail lagi, makruh kita memejamkan mata, kecuali kalau kita membuka mata kita ini kita tidak khusyuk. Misalkan di depan ada TV yang lagi nyala mungkin, atau ada orang yang bercanda di depan kita atau gimana, yang bikin kita tidak khusyuk, maka kita disunahkan untuk memejamkan mata. Kalau kita membuka mata kita jadi tidak khusyuk. Kemudian yang selanjutnya, yaqula Allahumma atini afdhala ma tu'tiya ibadakas salihin. Waktu kita dalam keadaan posisi berdiri, membaca doa tersebut, kemudian membaca qiraah suratin nas wa ta'awud min hamazati syayatin. A'udzubillahi membaca surat qul a'udzu birabbin nas sampai akhir. Kemudian membaca ta'awud a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum dilaksanakannya salat tersebut. Kemudian yang selanjutnya, at-tafriqa baina qadamaihi bi qadri shibrin lidzakari wa ghairuhu yadummuhuma. Nah, ini yang kita bahas tadi. Antara kaki kanan dan kiri kita itu jaraknya bi qadri shibrin, dengan jarak satu jengkal. Nah, satu shibrin itu satu jengkal. Satu jengkal ini kalau ukuran kalau misalkan secara logika aja. Kalau kita ukurannya satu jengkal kanan dan kiri, dan kita harus menempelkan kaki kanan dan kiri kita ke kaki sebelah kita, maka kita akan mendapati bahwa jarak kaki kanan dan kiri kita ini akan lebih dari satu sibran atau satu jengkal ini tadi, akan lebih. Sedangkan disunahkan satu jengkal dan tidak lebih dari dua jengkal. Satu jengkal dan tidak lebih dari dua jengkal. Kalau kita harus menempelkan, maka akan lebih dari itu. Karena pundak itu bisa lebih lebar dari kaki. Ya, posisi kita bisa melebar, apalagi kalau misalkan teman di sebelah kita ini menjauh karena mungkin risih kakinya ditempel, kita akan mengejarnya, maka bisa-bisa kita jadi 3 jengkal malah bisa 4 jengkal nantinya. Dan itu tidak disunahkan. Kemudian yang selanjutnya siwak, bersiwak sebelum sholat yang pastinya. Wal aula ayyakuna minal arak al munaddi bil ma'. Afdalnya dengan kayu arok atau kayu siwak yang kita kenal, yang telah dibasahi dengan air. Kemudian wa tahriya fihi bagiyatu sunanihi, dan kesunahan untuk masalah siwak banyak. Sudah pernah kita bahas juga sebelumnya. Kemudian ad-dukhulu fi shalah bin nasyad wa faraghil qalbi minas syawaghil. Dan masuk ke dalam sholat, ketika melaksanakan sholat ini berusaha dengan semangat. Dan hati berusaha juga dilepaskan dari masalah-masalah yang sifatnya di luar sholat. Konsentrasi. Ini kunci dari kekhusyuan.
kita bisa dikatakan orang itu sholat dengan khusyuk kalau dia konsentrasi. Jadi apa yang dia lakukan secara zahirnya, dia melakukannya itu juga dalam hatinya. Ini yang dinamakan konsentrasi atau khusyuk tadi. Jadi dia memahami apa yang dilakukan. Kemudian at-talaffuz bin niyah qabla takbir likay yusa'ida lisan al-qalba fi istihdar niyah. Dan sunnah untuk melafadzkan niat sebelum takbiratul ihram untuk membantu hati, lisan ini membantu hati menghadirkan niat. Nah, ini ada ikhtar Imam Nawawi. Al-mu'tamad, letak niat itu fil qalb, di hati. Wa talaffudzu biha sunnah, dan mengucapkan niat itu hukumnya adalah sunnah. Kemudian ketika ada orang yang dia di dalam sholat itu tidak sanggup atau tidak mampu melaksanakan niat di dalam hati berbarengan dengan lisannya mengucapkan takbiratul ihram, maka ikhtar Imam Nawawi atau memilih Imam Nawawi telah memilih bagi kita orang awam yang kesulitan seperti itu, kita boleh niat dengan lisan dan hati sebelum takbir, dengan catatan segera setelah niat itu langsung diikuti dengan takbiratul ihram. Misal zuhur, kita mengatakan dengan lisan dan hati juga mengatakan yang sama, usolli fardhu dzuhri Allahu Akbar. Ini sah ketika kita kesulitan untuk mengucapkan niat di dalam hati dan takbir dengan lisan. Ini sedikit banyak permasalahan-permasalahan di dalam kesunahan sebelum sholat yang ada di kitab takbirat, dan ada di kitab yang lain ada tambahan-tambahan lagi yang intinya ini. Moga-moga bisa bermanfaat bagi kita fid dunya wa dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bissawab. Fatihah bin Allah fakina fid dunya. Atau Nabi al-Fatihah.